InsyaAllah dengan segala hormatnya saya menyebutlah, saya welcomekan selamat datang kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, minta maaf saya tak dengar suara Ustaz, mungkin tak mute agaknya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Malaysia ni. So saya sangat bersahatilah kerana Ustaz sudi untuk bersama-sama dengan kami pada program kami ni, Persidangan Ramadan MTS PAS. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Jadi Ustaz, boleh kita terus kepada kita punya topik perbincangan Ustaz pada hari ini, insya-Allah? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu saya nak saya nak terangkan dulu kepada Ustaz. InsyaAllah Ustaz, untuk masa sejam ni kita akan bahagikan kepada dua Ustaz ya. Yang pertama 40 minit lebih kurang insyaAllah untuk Ustaz membentangkanlah kita punya maklumat-maklumat, isi-isinya. Kemudian 15 minit yang akhir kita akan membuka soalan kepada para penonton Ustaz. Jadi sekiranya ada penonton ada soalan, saya akan tolong bacakan untuk Ustaz. Kemudian kita akan serahkan kembali kepada Ustaz lah, insyaAllah. Dan Ustaz juga di akhir nanti Ustaz, kami nak mohon bantuan dan jasa baik Ustaz untuk tolong doa. Doakan yang pertama untuk program ni lah, semoga berjalan lancar, dan yang kedua untuk kesemua para pendengar dan juga termasuk kami lah, untuk orang kata apa, selamat di akhir zaman ini insyaAllah. Boleh Ustaz ya? Amin, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okay, baik Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz, kalau kita lihat sekarang ni Ustaz, macam saya pun perasan jugalah, sekarang ni keadaan dunia dah semakin tak menentu Ustaz, saya nampak kan. Dengan lepas satu-satu peristiwa berlaku kan, contoh berlaku peristiwa ni, kemudian datang lagi peristiwa yang lain, datang lagi peristiwa ini, sekarang ni pula kita menghadapi COVID-19 pula Ustaz. Jadi Ustaz, soalan saya Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan kepada kami tanda-tanda kiamat yang sedang berlaku ni, yang telah diberitahu oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW ataupun di dalam Quran sendiri? Boleh Ustaz insyaAllah. Tafadhal. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta juga salam kita teruntuk buat Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang istimewa ini melalui syabakah internet kita mencoba menjalin komunikasi iman dalam rangka memantapkan persiapan yang patut untuk kita persiapkan buat menyongsong hari-hari berat ke depan. Macam mana cara agar kita boleh termasuk yang selamat dari berbagai macam huru-hara dan fitnah yang sebentar lagi akan menghadang di kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian juga persiapan-persiapan yang patut untuk kita lakukan demi menyelamatkan iman, menyelamatkan kehormatan, menyelamatkan nyawa, harta benda dari kita seluruhnya dan seluruh keluarga kita. Jadi saudara-saudaraku yang berbahagia, apa-apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam suasana sekarang yang memang boleh saya katakan mungkin sudah 95% ya, ini semuanya sudah berlaku. Semuanya sudah terjadi dan beberapa sedang kita alami pada saat ini. Di antara yang paling mencolok ya, yang sifatnya fitnah ya. Adapun salju atau salji turun di Arab itu bukan termasuk fitnah. Itu hanya tanda-tanda
yang memang hanya di akhir zaman terjadinya, dan itu telah berlaku sejak 2009. Nah, kita tidak masukkan itu dalam bab fitnah. Akan tetapi yang dimaksud dengan fitnah termasuk diantaranya pembunuhan, peperangan, pembantaian, pengusiran, pemurtadan, penyiksaan yang berlaku di Suriah dan juga Palestina yang disebut oleh Rasulullah dengan wal fitanu bisyam. Dan fitnah-fitnah di akhir zaman itu barometernya adalah negeri Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Ya. Jadi saya minta izin sebentar. Okey, Alhamdulillah. Minta maaf ya. Ada 8. Okey. Ustaz, boleh insyaAllah? Okey, saya minta maaf ada gangguan kita barusan. Tidak mengapa Ustaz. Kami memang dalam safar sekarang. Boleh dilanjut? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Tak apa-apa. Ya, saya minta maaf ya, ada sedikit gangguan. Saya sedang safar bersama keluarga ke Kota Bukit Tinggi. Jadi ada keperluan sebelum iktikaf dan memang hanya hari ini ada waktu. Baiklah, jadi yang dimaksud dengan fitnah itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni ada upaya yang menyakitkan dalam rangka mencongkel, mencungkil, menghabiskan dan menggerus iman sehabis-habisnya, supaya membuat orang ini murtad. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka senantiasa memerangi kamu sampai mereka bisa memurtadkan kamu dari agama kamu. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Siapapun yang akan murtad di antara kamu, ya, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir. Dan di situ pula Allah berfirman, al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih berat daripada pembunuhan. Juga wal fitnatu akbar minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya atau kejahatannya daripada jedar, ditembak mati. Langsung dalam hitungan detik kita meninggal dunia. Tetapi apabila kita diberi fitnah, dalam artian kita diburu, kita ditangkap, kita disiksa, kita dipaksa murtad, atau kita dibunuh, keluarga kita di rogol ya, naudzubillah, harta kita dirampok, dirampas, tanah kita dijajah. Ini seluruhnya, dan kita diisukan hal-hal yang keji dan mungkar sehingga kita dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya dalam rangka memurtadkan kita atau melumpuhkan agama kita. Inilah yang dimaksud dengan fitnah. Demikian penjelasan Ibnu Umar dan Anas bin Malik di tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir. Jadi sesuatu yang saya muliakan, dengan ini fitnah yang terjadi di akhir zaman itu kaqita'il lailil muzlim. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti potongan-potongan malam yang teramat sangat gelap. Belum selesai lagi satu potongan fitnah, datang lagi fitnah yang baru. Belum selesai lagi satu potongan fitnah yang baru, datang lagi fitnah yang lain. Padahal fitnah yang pertama, kedua, ketiga belum selesai, belum tuntas dihadapi oleh umat, belum clear lagi, ternyata sudah datang lagi fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Seperti potong-potongan malam yang teramat sangat gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'mina. Di pagi hari seseorang masih ada iman, tapi karena imannya memang tak kuat, imannya memang tidak berasas dan berbasic yang ilmu keilmuan yang mapan dan mumpuni, imannya tidak dikokohkan dengan amal soleh yang cukup, akhirnya datang ujian siang hari, ujian iman, sorenya dia sudah menjadi murtad dan kafir. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafir. Begitu juga yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada yang sore harinya pada masa-masa fitnah itu ya, sore harinya dia masih ada iman. Masih ada iman. Tetapi karena ujian yang datang begitu berat sementara imannya tidak kokoh,
imannya tidak kuat, lalu dia tidak lulus dalam ujian itu, besok paginya wa yusbihu kafira. Besok paginya dia pun menjadi kafir, murtad. Sangat banyak umat Nabi di akhir zaman ini yang menjadi murtad, kafir. Dia sadar atau dia tidak sadar. Na'udzubillah, ma'adzanallah. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seimanku, dengan ini kita mengetahui bahwa fitnah di akhir zaman itu adalah fitnah yang berlapis-lapis. Fitnah yang tumpang tindih. Saking banyaknya fitnah ini, sehingga banyak umat Nabi yang tergerus dan murtad. Na'udzubillah, ma'adzanallah. Dan ini yang saat ini kita saksikan di seluruh negara. Saat ini di seluruh dunia. Bukan hanya khas di Malaysia saja. Bukan hanya khas di Indonesia saja. Tapi di seluruh negara. Para ulama-ulama ditangkap-tangkapi. Dan ini terjadi. Seperti kata Rasulullah SAW. Inna allaha la yaqbidul ilma minan nas. Ya, intiza'an. Innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Di akhir zaman ini. Umat akan menyaksikan para ulama ilmu dicabut. Maka bagaimanakah ilmu dicabut? Dua riwayat. Satu riwayat Sahih Bukhari Muslim, satu riwayat hanya dari Bukhari saja. Yang dari Bukhari Muslim, bimautil ulama. Dengan cara Allah matikan banyak ulama-ulama. Ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang baik, banyak Allah wafatkan. Ya. Dan di Indonesia, untuk informasi kepada saudaraku, saya tak tahu macam mana di Malaysia. Di Indonesia, sejak COVID ini, dari bulan Mei sampai akhir Desember 2020, dari bulan Mayu ya, sampai 2020, akhir 2020, meninggal dunia 356 ulama. Ini ulama besar, pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren, kiai-kiai besar, dan habib-habib, Masya Allah. Dan di awal Januari 2021 ini, awal Januari, sampai akhir Januari, yang meninggal lebih daripada 50 ulama-ulama besar di Indonesia. Dan sekarang tiap hari kita mendengar ada yang meninggal. Dan saya tak tahu macam mana Malaysia. Ternyata hal yang sama berlaku juga di tanah Arab. Ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang terkenal, tersohor, banyak meninggal dunia. Ini versi Sahih Bukhari Muslim sedang terjadi saat ini. Dan ini adakah fitnah yang lebih besar menurut kita dengan melebihi daripada wafatnya lentera-lentera umat. Wafatnya bintang-bintang dalam kegelapan. Padahal mereka lah yang akan menjadi panduan dan penyuluh kita dalam kegelapan. Dan mereka meninggal satu persatu. Di versi hadis Sahih Bukhari saja, maka didapatkan riwayatnya berbunyi biqabdil ulama, dengan terjadinya penangkapan para ulama. Ulama-ulama yang lurus difitnah, lalu mereka ditangkap. Difitnah, lalu mereka dijebloskan ke dalam penjara. Ditangkap, lalu mereka disiksa. Ya, ini yang terjadi. Dan untuk kondisi ini, ribuan ulama di Arab Saudi ditangkap. Ada yang sedang berpidato, ada yang sedang memberikan khutbah, ada yang sedang di jalan, ada yang sedang memberikan daurah dan sebagainya, ditangkap. Dan di depan publik, tidak ada yang mampu berbicara. Yang berbicara juga ikut ditangkap. Dan ini sudah terlebih dahulu terjadi di Mesir, terjadi di Aljazair, terjadi di berbagai negara, apalagi di Uni Emirat Arab. Na'udzubillah. Kita menyaksikan dua redaksi bahasa dari dua kelompok hadis ini sudah berlaku di zaman kita. Ulama-ulama ditangkap-tangkapi dan ulama-ulama meninggal dunia. Nah, meninggal itu dengan berbagai asbab. Mungkin ditembak, mungkin diracun, mungkin dibunuh dengan segala macam cara, atau bisa juga diberikan obat-obat yang bisa membuat mereka meninggal dunia. Dan ini saat inilah yang sedang kita alami. Ya Allah, betapa mengerikan kondisi kita sekarang. Ulama satu-satunya dapat kita banggakan, kita andalkan untuk dapat selamat di akhir zaman. Ternyata Allah sayang dengan mereka dan Allah ingin menyempurnakan ujian buat kita. Allah wafatkan mereka. Maka tolong jaga ulama-ulama kita yang masih hidup. Bagaimanapun cara kita boleh cepat merapat dengan mereka. Kalau kita dapat untuk menimba ilmu, puas-puaskan menimba ilmu dengan mereka. Jangan biarkan mereka seorang diri. Jangan biarkan, karena mereka akan dibunuh. Karena mereka akan ditangkap dan sebagainya. Semampu kita lah ya. Dan para ulama pun dari kalangan tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat seimanku yang menjadi penanggung jawab pewaris para nabi ini juga wajib sebaik-baiknya menjaga diri daripada makan yang tak jelas, daripada obat-obatan yang haram atau obat-obatan yang tak jelas atau apapun yang akan diinjekkan kepada kita. Berhati-hatilah dengan sempurna hati-hati. Mohon agar tidak bepergian dengan tanpa ada teman dan sahabat-sahabat yang awas ya. Jadi ibaratnya kita mesti punya bodyguard untuk
mendampingi kita. Mungkin bodyguard itu anak-anak kita, tim pesantren kita dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Jadi fitnah ini yang dimaksud, bukan fitnah versi bahasa Melayu. Kalau fitnah versi bahasa Melayu, fitnah versi bahasa Indonesia, Malaysia, yaitu kita dituduh melakukan sesuatu yang kita tidak melakukannya. Ini fitnah. Padahal fitnah versi Al-Quran, fitnah versi para salafus saleh adalah upaya keras dengan cara-cara jahat mencabut iman sampai ke akar-akarnya dari hati kita, sampai ketika kita murtad atau sampai nyawa kita melayang. Pilihannya adalah kita murtad atau nyawa melayang. Ini yang fitnah, dan fitnah ini terjadi. Dan ini fitnah terjadi pada hari ini. Lihat apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Suriah sejak bulan Maret 2011 ya, sampai hari ini fitnah di Suriah tidak pernah berhenti. Padahal kata Nabi SAW, Nabi Allah SAW memerintahkan kita untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di akhir zaman saat kalian menyaksikan umatku dilanda oleh fitnah-fitnah yang sangat berat di negeri Syam. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'in lil muslim yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Hanya demi jabatan, demi pangkat, demi kekuasaan, demi fulus, demi usaha yang tak pelancaran hidup, mereka tega ya untuk menelantarkan dan menggadaikan agamanya, ma'adzallah. Selanjutnya, saudaraku, jadi ini fitnah yang saat ini sedang terjadi. Begitu juga fitnah dalam artian merebaknya kemaksiatan dan fahisyah kemungkaran di negeri Arab. Seperti kata Rasulullah, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra dira'an fa dira' hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Sungguh benar-benar kalian nanti akan mengikuti gaya, tingkah, pola laku, kejahilan kaum orang-orang sebelum kamu. Ternyata Umar bin Khattab bertanya, yang kau maksud Yahudi dan Nasrani kah ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Siapa lagi? Jadi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh, sampai ke tingkat di mana kalau mereka memasuki lubang biawak, lubang kadal, kamu akan ikut-ikutan masuk. Padahal itu nggak masuk akal. Ini malah nggak boleh, tapi kamu malah melakukannya. Nah, ini terjadi sekarang ini. Siapa dulu pernah menyangka 2017 setelah Muhammad bin Salman yang saat ini menjadi putra mahkota ya di Arab Saudi, siapa yang pernah menyangka ini Arab Saudi benteng terakhir umat Islam dalam hal penegakan syariat, pensejahteraan, syiar-syiar Islam. Tetapi ini pun sekarang sudah menjadi tumbang, sudah tak ada lagi. Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler, negara moderat, negara ya seperti negara Eropa lainnya, negara Barat lainnya ya, menjadi negara yang miris hati kita melihatnya, di mana bioskop-bioskop, sinema-sinema sudah dibuka di mana-mana, dan mereka sudah membolehkan seluruh rakyatnya silakan menonton, bercampur baur antara lelaki wanita. Dulu hotel-hotel ya sangat dijaga ketat, kalau ada masuk berpasangan tak jelas yang mana suami mana istri, karena tak ada buku tak boleh masuk, buku nikah ya. Tapi sekarang tak kisah, mau ada buku nikah, tak ada buku nikah, sila masuk. Berbiliklah sebilik, mau buat apa itu urusan kalian. Itu hak azazi manusia kalian. InsyaAllah, na'udzubillah, Masya Allah. Ya, kita sangat prihatin melihat bagaimana Arab Saudi, jangankan di kota-kota besarnya yang lain, di Mekah, Madinah saja, mereka sudah membuka konser-konser musik, ya, menghadirkan penyanyi-penyanyi setengah telanjang seperti dari India, tim-tim penyanyi dari India, bahkan K-pop ya, ini pun diundang dari Korea, dan bahkan penyanyi-penyanyi metal, penyanyi-penyanyi setan, penyanyi dari timnya, grupnya Dajjal pun mereka undang dengan biaya yang tinggi, disaksikan oleh ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, yang bahkan di live-kan di televisi mereka. Ini terjadi di Arab Saudi pada hari ya. Kita tahu juga bagaimana mereka hari ini sudah membolehkan MMA ya, gulat bebas para petarung-petarung wanita internasional, di mana dihadirkan yang mana mereka hanya memakai penutup dada dengan penutup kemaluan saja. Hanya itu lalu mereka bergulat bebas, ratusan ribu mata menyaksikan. Ini di Arab Saudi. La ilaha illallah. Bila setingkat Arab Saudi saja seperti ini, bagaimana dengan negeri kita yang lain? Malaysia, Indonesia, patutlah kalau saya lihat ini adalah benteng terakhir umat Islam untuk menjalankan syariat dan pembudidayaan
budaya Islam dan kemuliaan Islam. Ini sudah jebol, ya, bentengnya sudah rontok. Nah, ini fitnah berikutnya. Jadi samping fitnah pembantaian, pembunuhan seperti yang terjadi di Syam dan beberapa negeri Muslim di Cina, ya, bagaimana di Xinjiang, naudzubillah, yang kita saksikan hari ini. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui dan Engkau yang Maha berkehendak dengan apapun yang saat ini sedang terjadi. Ya, dan juga di dunia fitnah di dunia pendidikan. Kita lihat bagaimana Indonesia sudah tak payah diceritakan lagi lah. Mungkin saudara kami di Malaysia juga sudah tahu. Sekularisasi Indonesia sedang berjalan dengan sangat ketat. Pemurtadan, ya, pemurtadan sedang terjadi di dunia pendidikan, di kampus-kampus. Dan generasi kita dicuci, brainwash, ya, otak mereka itu dicuci agar tidak lagi fanatik pada Islam, tidak lagi sayang pada Islam, dan tidak peduli mau masuk agama mana saja atau tanpa agama, itu hak kalian, bebas, kalian dilindungi. Nah, ini lebih parah lagi sekarang di Arab Saudi. Kalau sekali lagi saya katakan, bila Arab Saudi sudah terjatuh dalam perangkap kejahilan yang seperti ini, bagaimana dengan negeri Islam yang lain? Nah, itu. Jadi di Arab Saudi ada, saya punya adik, ya, dia kuliah di Islamic University, di Medina Islam University, di UIM, ya, Universitas Islam Medina. Beliau sudah magister, ambil magister jurusan syariat. Saat beliau berjumpa dengan saya di Jeddah, waktu itu belum lockdown lagi, masih 2018 ya. 2018 atau awal 2019, saya jumpa dengan beliau di kota Jeddah. Jadi saya bertanya kepadanya, macam mana Dinda? Apa nak melanjutkan doktornya di sini? Beliau mengatakan, keinginan hati memang iya, tetapi rasanya sekarang sudah kecil gairah untuk melanjutkan di sini. Kenapa? Bukankah lisens dan magisternya engkau selesaikan di sini? Kenapa tidak? Lalu dia berkata, air matanya mulai keluar, ya. Saya pun terheran. Dia berkata, sekarang kurikulum, apa yang bahasa kurikulum lah, kita paham semua. Mata pelajaran yang ada di Arab Saudi, di universiti Islam dan sebagainya, semuanya sudah dipegang oleh Amerika, ya, dipegang oleh Amerika. Mereka yang menentukan ini boleh dipelajari, yang ini tak boleh dipelajari. Buku yang ini boleh dipelajari, buku yang ini mesti diberangus, dihabiskan. Kiai ini, syekh ini, ulama ini boleh mengajar, yang ini tak boleh mengajar, tangkap, ya. Maka sekarang semua pelajaran di beberapa kota suci, ya, Mekah, Madinah maksudnya, dan beberapa universitas Islam, semuanya sudah diatur dari Amerika. Subhanallah, kita bisa buat apa kalau macam ini? Akan jadi apa generasi? Pelajaran yang kira-kira akan mengantarkan kepada kekuatan iman, mengantarkan kepada militansi agama yang baik, ini sudah ditiadakan. Ulama-ulama yang mampu berbicara baik juga sudah ditangkapi dan dipenjarakan. Bahkan ada yang dibunuh. Sekali lagi, ini adalah fitnah akhir zaman yang terjadi. Ditambah itu, ya, semoga Allah melindungi kita semua, fitnah dari dunia pendidikan sudah merata di mana-mana di seluruh dunia, ya. Bahkan ada rencana-rencana ini beberapa oknum yang berkuasa di pucuk pemerintahan Indonesia itu bahwa pelajaran agama akan ditiadakan dari sekolah-sekolah, baik tingkat dasar, ya, sampai ke tingkat menengah, tingkat atas, university. Ya Allah. Kemudian halaqah-halaqah Islam, kalau ketahuan ada yang buat ke depan, akan ditangkap, dianggap sebagai teroris. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apapun kegiatan yang berbau-bau Islam akan diancam. Ya, sekarang ini penangkapan besar-besaran terjadi di seluruh belahan dunia kepada para aktivis-aktivis Islam, ya, kepada para dai-dai difitnah, ya, sehingga mereka dibungkam mulutnya, dipenjarakan. Dan ini wallahi demi Allah, inilah yang dimaksud Rasulullah SAW, satakunu, ya, di akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman umara, para pemimpin-pemimpin, yakdzibuna wa yadhlimun. Mereka adalah para pemimpin yang senangnya berbuat dusta, bohong di mana-mana. Wa yadhlimun, dan mereka juga adalah pemimpin yang zalim. Lalu kata Rasulullah, faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa saja, ya, siapa saja yang
mempercayai kedustaan para penguasa dan ikut pula menyebarkan kedustaan itu dan meyakinkan publik bahwa penguasa memang benar, faman saddaqahum bikadzibihim wa yu'inuhum fi zulmihim, dan bahkan dia pun ikut menolong para penguasa-penguasa ini dalam kezaliman mereka. Dia menjadi tim suksesnya, dia menjadi pekerja-pekerja bersama penguasa yang zalim ini. Maka kata Rasulullah, fa innahu laisa minni walastu minhu, maka sesungguhnya umatku itu tidak lagi aku anggap sebagai umatku, dan aku bukan lagi nabi baginya. Wala ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah. Merindinglah seharusnya kita mendengarkan hadis ini. Wala ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat mereka tak dibolehkan, tak dibenarkan untuk mendatangi telagaku. Ya, tak boleh minum. Padahal seseorang baru akan masuk ke dalam surga bila mana dia meminum air telaga Nabi sehingga dia menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi remaja, dan dituangkan ke kepalanya sehingga dia kembali muda dan layak untuk menjadi penghuni surga. Dan Nabi mengatakan, la ya'ti ilayyal hud yaumal qiyamah. Tak boleh. Nah, penguasa yang disebutkan Rasulullah SAW pada hari ini kita sedang menyaksikannya. Bukan hanya di negeri kita saja, tapi di seluruh negeri-negeri Islam di seluruh dunia pada saat ini. Saudaraku, kita bicara tentang fitnah. Ini adalah fitnah yang targetnya adalah iman. Targetnya adalah iman. Ditambah lagi sekarang fitnah di bidang dunia medis, ya, dunia medical, di mana saat ini dunia kesehatan digoncangkan dengan penciptaan, ya, diciptakan berbagai macam penyakit. Virus yang ada, termasuk COVID-19 dan sebagainya, ini seluruhnya adalah rekayasa, ciptaan. Ya, memang mereka buat, mereka tembakkan, mereka lepaskan. Lalu mereka akan mengauk keuntungan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, ya, dalam rangka memaksa umat untuk mau divaksin, ya, diinjek nanti dengan benda-benda yang akan membahayakan akal, membahayakan kepada agama, membahayakan kepada ibadah dan sebagainya. Dan mereka tahu persis bagaimana cara mengatasi jumlah population di muka bumi ini adalah dengan cara melalui dunia medis. Mereka ciptakan obatan setelah mereka ciptakan penyakitnya. Dan obat-obatan yang ada pun pada hakikatnya akan membunuh orang-orang yang mengkonsumsinya. Na'udzubillah, ini semua adalah fitnah. Fitnah yang saat ini sedang terjadi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Karim, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasa keluh rasanya lidah ini untuk melanjutkan pembicaraan ini karena memang teramatlah sangat berat. Dan ancaman terdekat ke depan, ya, setelah mereka membuat segala kekacauan ini. Betul sekali firman Allah dalam Al-Quran, alladzina kafaru yufsiduna wa la yuslihun. Orang-orang kafir itu, ya, kalau sempat mereka memimpin atau kalau sempat mereka dibiarkan di atas, ya, maka mereka yufsidun. Mereka hanya akan buat kerusakan di mana-mana, ya. Wa la yuslihun, tidak akan apapun kebaikan yang mereka buat selalu. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara mereka urus tatanan. Dan ini adalah fitnah yang tidak kecil. Tatanan kehidupan perekonomian dunia mereka hancurkan dengan riba. Lalu dunia mereka tipu dengan uang palsu, yaitu uang kertas yang sekarang ini sedang beredar. Padahal Nabi mengatakan di akhirat nanti, di akhir zaman nanti kalian semua akan kembali, ya, menggunakan dinar dan dirham. Lalu uang-uang kertas kalian yang ada akan berserakan di mana-mana seperti daun-daun menguning yang berguguran dari pokok pohon. Tidak ada lagi makna, ada lagi guna. Dipermainkan oleh anak kecil menggunakan emas dan perak. Maknanya apa ini? Maknanya fitnah di akhir zaman adalah fitnah ekonomi yang mana kadal faqru ayyakuna kufra. Bila seseorang sudah dikuasai, sudah dimiskinkan, maka orang itu akan boleh dimurtadkan, dikafirkan. Ini sedang terjadi. Semua simpul-simpul ekonomi dunia dipegang oleh mereka. Illuminati, Freemasonry, dan pengusaha-pengusaha globalis, ya, yang saat ini sedang menggenggam dunia. Sekarang dari uang kertas palsu, mereka akan ciptakan uang digital money. Dan ini akan menjadikan sistem keuangan atau perekonomian dunia semakin kuat dalam genggaman mereka. Kapanpun mereka mau hancurkan sebuah negara, mereka hancurkan. Kapanpun mereka ingin kuasai sebuah negeri, mereka akan dengan mudah menguasainya bila currency ini sudah ada di tangan mereka. Jadi semua ini
sedang berlaku pada masa kita, ya. Dan insya Allah kita juga tentu saja tidak pesimis, ya, karena di balik semua ini adalah berita gembira. Semakin memuncak kejahatan mereka di akhir zaman, semakin hebat kezaliman mereka di akhir zaman, maka itu pertanda semakin dekat pertolongan Allah untuk memenangkan Islam. Ya, semakin dekat. Kita mesti optimis bahwa janji Allah di Al-Quran surat An-Nur ayat 55, dan ini tidak boleh dihilangkan oleh siapapun makhluk di muka bumi, oleh jin dan setan, oleh manusia setan, tidak akan mampu menghapus ayat ini. Surat An-Nur ayat 55, surat yang ke-24, ya. Wa'adallahu alladhina aman minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang senantiasa beramal soleh bahwa mereka akan kembali dipercayakan memimpin seluruh dunia. Sebagaimana dulu orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh telah memimpin dunia. Dan saat kepemimpinan dunia itu sudah jatuh ke tangan orang Islam, barulah Allah akan ratakan kembali keamanan. Sebagaimana sebelumnya dunia ini penuh dengan ketakutan. Kenyataannya sekarang, semua kita, orang-orang beriman, dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan kecemasan. Siapapun orang yang beriman. Orang-orang beriman yang pejuang, ya. Orang-orang beriman yang soleh, orang-orang beriman yang pendakwah, yang bergerak di dunia pendidikan, yang bergerak di bidang ekonomi, di bidang kesehatan dan sebagainya, dalam keadaan ketakutan karena mereka akan diburu, ditangkap, disiksa, dipecat dari pekerjaannya, kemudian dimutasi dan sebagainya. Ini terjadi, ketakutan itu merata. Jadi orang-orang Islam munafik, orang-orang Islam yang fasik, orang-orang Islam yang tidak peduli dengan agama sendiri, ini tidak ada kisah bagi mereka. Mau apa saja agama yang terjadi, silakan terjadi. Yang penting ekonomi saya lancar, hidup saya lancar. Tapi orang Islam yang beriman, imannya kuat, dan dia adalah orang yang bergerak, dia akan mendapatkan ujian, dan ujian itu mengantarkan mereka kepada tingkat ketakutan. Sehingga di surat An-Nur 55 ini, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Sungguh benar-benar kami akan gantikan rasa takut yang ada dalam dada mereka itu dengan rasa keamanan. Ini pertanda yang nyata bahwa kondisi kita sebelum kepemimpinan dunia dipercayakan kembali oleh Allah kepada umat Islam yang beriman dan yang terus berjuang, kondisinya adalah rata takut. Di mana-mana merata ketakutan. Saya tak tahu sekali lagi bagaimana kondisi saudara saya di Malaysia. Pak, tentulah para da'i-da'i dan sahabat-sahabat seiman kami, para ulama-ulama di Malaysia lebih tahu lagi bagaimana kondisi orang-orang yang beragama kuat di Malaysia sana. Tapi yang jelas di Indonesia, hantu ketakutan ini sudah menggerayangi, sudah menggerogoti seluruh dada orang-orang yang beriman di Indonesia pada hari ini. Kalau Arab jangan ditanya lagi, ya. Arab, Asia Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, semuanya sedang mengalami tekanan yang sangat hebat dan menteror mereka. Tapi inilah syarat dalam surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah mensyaratkan wajib masuk surga itu bukan hanya ada iman, lalu dia banyak beramal soleh, sementara belum lulus ujian. Ujiannya adalah ba'sa, dharra, wa zulzilu. Sampai ke tingkat sang pucuk pimpinan yang paling beriman, orang para da'i, ulama, habib, ya, sampai berteriak kepada Allah, mata nasrullah dalam doanya. Kapan kau tolong kami, ya Allah? Ya, sampai ke tingkat itu. Nah, sahabat-sahabatku, saudara seimanku yang kami muliakan, dengan ini menjadi jelaslah oleh kita bahwa sesungguhnya syarat untuk mendekati kembali masa gemilang Islam, memang dunia ini penuh dulu dengan teror dan ketakutan, ya. Teror, fitnah dan sebagainya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Setelah pemerintahan Islam kembali wujud, dan pusat pemerintahan Islam itu kata Rasulullah adalah di Baitul Maqdis dalam hadis Sahih Muslim, ya, hadisnya hadis qudsi. Di mana Rasul mengatakan pusat pemerintahan Islam itu nanti dikumandangkan dalam wujud khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, itu adalah di Baitul Maqdis. Jadi bukan di Jakarta, bukan di Kuala Lumpur, bukan di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, tidak, tapi di Baitul Maqdis. Nah, saat itu nanti kata Rasulullah SAW, agama akan kembali kokoh, Islam ini akan kembali kuat. Kalau sekarang negeri-negeri di seluruh dunia, bahkan PBB pun, ya, Amerika, Eropa, Rusia dan lainnya sedang berupaya memberangus Islam, menggoyang Islam sampai ke akar-akarnya. Tetapi alhamdulillah Allah telah menetapkan yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka sangat ingin memadamkan cahaya Allah ini, yaitu Islam ini. Mereka ingin mematikan Islam ini. Wa ya'ballah illa yutimma nurah. Tetapi Allah enggan membiarkan agamanya ini lenyap. Melainkan semakin mereka berusaha untuk memberangus Islam, untuk mencabut Islam sampai ke akar-akarnya, semakin Allah kokohkan Islam ini. Ya, semakin Allah menangkan Islam ini.
Dan kita sedang ada di penghujung puncak, di penghujung puncak dari dan huru hara. Sebentar lagi matahari akan terbit. Bergembiralah. Sebentar lagi kita yakin hadis dari Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir tentang 5 fase sejarah Islam sejak Nabi Muhammad diutus. Fase kenabian, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian, fase kerajaan Islam dengan pemerintahan yang menggigit. Kemudian fase Islam tidak sedang memimpin, ini fase kita sekarang, dan fase Islam kembali memimpin seluruhnya dengan sistem khilafah Islamiyah. Nah, begitu ya, saudaraku yang kami muliakan, kami cintai. 5 fase ini, yang pertama dah berlalu, kedua dah lewat, yang ketiga pun sudah selesai, yang keempat sudah di ujung. Kita mau mendekati lagi fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Sebagaimana digambarkan oleh 15 negara-negara kuat dunia yang memiliki intelijen terbaik yang dalam pertemuan mereka tahun 2012 diperkarsai oleh NIC di New York, ya. Ada ini di New York Times, silakan dibaca bagaimana ke-15 negara ini yang memiliki intelijen terbaik, termasuk diantaranya Rusia, China, Amerika, ya, negara hebat ini semuanya bersatu, berkumpul. Mereka bicarakan siapa kira-kira pemimpin dunia di atas tahun 2020 ke depan. Siapa? 4 option, ya. Opsi pertama masih USA. Opsi kedua adalah China. Opsi ketiga adalah para globalis, ya. Dan opsi keempat adalah khilafah Islamiyah. Secara ringkas saya katakan, akhirnya 3 opsi pertama ini rontok dalam diskusi mereka, gugur seluruhnya. Maka lebih dari 86% para peserta yang ada sepakat meyakini bahwa pemerintahan Islam ke depan dalam wujud khilafah Islamiyah akan kembali menguasai dunia. Karena Islam lah yang paling siap. Dan Islam terbukti ribuan tahun mampu mengendalikan dunia. Dan Islam memiliki seluruh syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dunia. Maka mereka sangat yakin di atas 2020. Seperti pernyataan CIA bahwa di atas tahun 2020, ya, Islam akan kembali mencengkeramkan kukunya di seluruh dunia dan memimpin dunia dalam wujud khilafah Islamiyah. Sementara KGB Rusia, ya, mengatakan bahwa 2025 pemerintahan khilafah Islamiyah ini akan betul-betul di puncak jayanya. 2025, tinggal 4 tahun lagi, menurut prediksi KGB Rusia. Begitulah dengan negara besar lainnya yang hadir dalam acara di New York itu meyakini Islamlah ke depan akan memimpin dunia. Tetapi mungkin pertanyaan kita menjadi aneh. Kenapa? Kan kita sedang lemah-lemahnya saat ini. Kita sedang di puncak dizalimi saat ini. Kita sedang tidak menggenggam ekonomi. Kita sedang tidak menguasai teknologi. Kita sedang tidak. Kenapa dikatakan Islam yang akan memimpin? Jawabannya sederhana saja, ya. Karena memang itu pula syaratnya. Itu pula syaratnya ketika Islam sudah sangat-sangat lemah. Ya, kalau dalam bahasa ayat 214 Al-Baqarah tadi itu apa? Hatta yaqula Rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Memang itulah syaratnya. Ketika semuanya sudah lemah dan lumpuh, kekuatan sudah tak punya, daya pun sudah tak ada, kita sudah dilumpuh, dikuasai, ya. Semua pintu-pintu sudah ditutup oleh musuh-musuh agama, oleh lawan-lawan agama ini, ya. Dan kita diteror, diperangi dan sebagainya, sampai ke tingkat kita akhirnya bertanya, mata nasrullah, kapan lagi Allah akan tolong kami? Baksa sudah, kita dimiskinkan, kita difakirkan, semua pintu-pintu ekonomi kita sudah ditutup mereka dan mereka yang rampok rampas. Yang kedua, darra, semuanya mereka sakiti, ya. Darra di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, apa mereka timbulkan darra yang tidak kecil. Bahkan mereka jajah dan mereka kuasai negeri-negeri kita, mereka eksploitasi seluruh harta kekayaan kita, ya. Kemudian nuzulzilu, hidup kita mereka teror. Mereka teror. Kita tidak boleh beragama dengan normal. Kita tidak boleh menegakkan prinsip-prinsip akidah kita dan sebagainya. Dan dengan ini mereka kuasai semuanya. Ketika yang tiga-tiga itu telah terjadi dan sekarang sedang terjadi dan hampir pada puncaknya, maka barulah menjeritlah Rasul, para ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang lurus, da'i-da'i dan tokoh-tokoh umat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus. Mereka menjerit dalam jeritan doa kepada Allah, mata nasrullah, kapan Allah menolong kami? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah teramat sangat dekat, ya. Demikian mungkin dari saya tentang masalah fakta daripada huru hara yang berkaitan dengan fitnah dan bahwa masa depan akan semakin dekat kita songsong. Tinggal sekarang pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari-hari yang hebat itu ke depan?
Apa persiapan kami? Apa yang harus kami lakukan? Saya jawab dengan sederhana. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, inilah yang harus kita lakukan sekarang. Para sahabat dalam waktu yang sangat cepat dan dekat oleh Rasulullah yang ummi, tak pandai tulis baca, tak mengerti peradaban timur dan barat, tapi berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu dikader oleh Rasulullah para sahabat. Dengan itu dibentuk oleh Rasulullah para sahabat. Dan mereka akhirnya bergerak mengamalkan sepenuhnya yang ada dalam Al-Quran. Akhirnya Allah berikan kepada mereka pertolongan, dan mereka yang menguasai 2/3 dunia. Di tangan para sahabat-sahabat, menguasai 2/3 dunia. Allahu Akbar. Dan bahasa redaksi Nabi, dari bahwa khilafah ala minhaji nubuwah di fase kedua, dengan khilafah ala minhaji nubuwah di fase ketiga, ini redaksi bahasanya sama. Maka karakter manusia yang seperti itu wajib kita munculkan. Setiap orang tua berpikir, anakku harus mewarisi karakter para sahabat ini. Mulai dari taatnya mereka dalam ibadah, akidah mereka yang kokoh, fanatik pada mereka pada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kekuatan mereka dalam menjaga berjamaah dan sebagainya. Dan juga diri kita, karena maaf ya, kalau saya memiliki keyakinan, ini perkara kebangkitan Islam bukan di zaman anak-anak kita. Saya sangat yakin, masa kebangkitan Islam ada di zaman ini, di zaman kita. Dan berharaplah kita, berdoalah kita ada di barisan yang terdepan. Di barisan yang paling banyak memberikan pengorbanan. Mengorbankan segala yang kita miliki. Bahkan nyawa pun siap kita korbankan untuk menyongsong masa depan. Nanti anak-anak kita yang akan menikmati hasilnya. Kitalah yang akan mengantarkan anak-anak ini menuju kepada hasil yang luar biasa. Ya, kemenangan insya Allah sangat dekat. Ada zaman kita, jangan berputus asa. Yuk bersiap-siap, bentuk generasi, bentuk diri kita. Pendidikan semakin diketatkan, dan dekatnya kita dengan Al-Quran tidak bisa ditawar-tawar. Jadikan generasi kita generasi yang hafiz Al-Quran dan tahu dalam tadabbur Quran 30 juz. Mereka duduk dan mereka bernafas dengan Al-Quran, mengalir Al-Quran di darah mereka, menjadi Al-Quran dalam daging mereka, dan menjadi tulang-tulang dalam tubuh mereka Al-Quran ini. Menyatulah mereka sehingga adalah dia Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Dia adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Semoga selamat seluruhnya menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman dan menjadi pejuang-pejuang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah tunduk, menyerah dan mengalah. Amalkanlah surat An-Nisa ya. Maaf, surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-45-46. Tolong dibaca, jadilah orang-orang beriman yang sabar, yang militan di akhir zaman. Orang-orang beriman yang sabar, yang militan di akhir zaman, di mana Allah mengatakan di penghujung ayatnya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang yang sabar itu. Yakni orang-orang yang tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, tidak mau mengalah, tetap maju dan eksis, tetap berjuang. Dan mereka, walaupun meninggal, mereka akan tetap seperti itu. Semoga kita seluruhnya terhitung di antara orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja dari saya. Jazakumullah wa iyana jami'an, wa akramanallah wa iyyakum, wa taqabbalallahu minna minkum. Siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Diucapkan kepada Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz. Sangat-sangat menyentuh hatilah kan, membuka memberi kesedaran kepada saya dan sahabat-sahabat yang mendengar di luar sana tentang pentingnya sekarang ni kan kita menjaga iman dengan membuat persiapan kan. Tak ada lagi berbelah bagi dengan Quran kan. Tak ada lagi berbelah bagi dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah untuk menguatkan diri di akhir zaman ni. Baik, insya-Allah ada satu soalan Ustaz daripada kita punya penonton ni. Okey, daripada Muhammad Yazid Jamaluddin. Dia nak tahulah keadaan di Indonesia bagaimana. Okey, Ustaz, gimana tata cara solat di Indonesia? Disuruh pakai mask dan solat jarak 1 meter. Boleh berbuka puasa di musalla ataupun di masjid. Boleh Ustaz kongsi sikitlah. Okey, bismillah. Memang tahun yang lalu sama sekali tak boleh ya, sama sekali tak boleh tahun yang lepas. Tapi tahun ini alhamdulillah kita kaum muslimin di Indonesia solat sudah mulai mendapatkan izin yang resmi daripada pemerintah kita, alhamdulillah. Akan tetapi di beberapa tempat yang memang masih red zone ini masih diberlakukan solat berjarak-jarak ya dengan menggunakan masker masih tetap. Tetapi di beberapa provinsi lainnya termasuk Sumatera Barat tempat saya sekarang ini berada, alhamdulillah solatnya normal. Kita semuanya solatnya masih normal, masih rapat ya, sebagian besar lah tidak menggunakan masker lagi, walaupun pemerintah masih tetap mengamarkan
baiknya gunakan masker. Tapi secara umum Indonesia pada tahun ini kita bersyukur pada Allah tidak lagi seperti tahun yang lepas. Macam mana saudara saya di Malaysia saya tak tahulah. Tapi kita berharap mudah-mudahan nikmat Ramadan ini seberat apapun ujiannya tidak boleh kita sia-siakan dalam perlombaan yang serius ya untuk memperbanyak amal soleh. Demikian untuk masalah solat di Indonesia. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okay, Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz. Daripada Nurul Hafiza Izzat. Assalamualaikum Ustaz. Boleh kongsi pendapat Ustaz mengenai akhir zaman ini kita mesti berlatih memanah dan berkuda? Ditanya. Sila Ustaz, tafadhal. Minta maaf saya tak dengar jelas ini. Boleh dibuat kembali teksnya tertulis. Macam yang awal tadi tertulis, saya boleh baca. Nah ini ya. Okey, kita naikkan sekali teksnya. Boleh kongsi pendapat Ustaz mengenai akhir zaman. Memanah dan berkuda. Okey, saya jawab tentang pertanyaan ini. Okay. Apakah kita mesti berlatih memanah dan berkuda di akhir zaman ini? Allahu Akbar. Ketahuilah, perintah untuk berkuda dan memanah itu tidak pun di akhir zaman, tetap wajib. Coba buka kembali Tahfiz Ibn Katsir berkaitan surah Al-Anfal ayat 60 ya. Kita tetap wajib. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ya. Persiapkanlah oleh kalian itu semua kekuatan ya yang bisa. Nah, semua kekuatan di sini kata Rasulullah adalah aramyu, memanah. Kita harus kuat memanah. Kita harus cepat memanah. Kita harus tepat memanah. Berarti ini perintah. Jangan lupa. Jadi ini bukan tentang akhir zaman saja, apalagi akhir zaman di mana nanti memang semua teknologi akan dimusnahkan oleh Allah secara tiba-tiba dan kita kembali menggunakan anak panah untuk melindungi diri dan untuk melindungi negeri, melindungi agama, melindungi harta dan nyawa. Jadi untuk urusan memanah sudah ada dalam ayat ini wajib sampai kapanpun. Oke, yang kedua berkuda. Kalau dalam ayat ini didengarkan wa min ribatil khail dan dari kuda-kuda perang yang ditambatkan. Artinya apa? Kudanya harus ada dan kuda itu terlatih siap dan tidak takut dengan medan apapun. Kudanya tidak takut untuk menyeberangi sungai, untuk meloncat pagar, lobang segala macamnya. Kudanya tidak takut mendengarkan suara petir, suara gelegar, suara apa saja dan kudanya tidak takut. Berarti ini kuda terlatih. Wajib punya kuda, wajib berlatih kuda dan wajib melatih kuda. Dan sehingga ke tingkat di mana kita dan kuda sudah senyawa. Bagaikan sekarang kaki kuda yang 4 itu bagaikan 2 kaki kita. Kita nak kemana kuda ke situ. Kita mau apa kuda paham. Berarti harus latihan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan salah satu di antara kewajiban agama yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami adalah wajib berlatih berkuda dan memanah. Dan sekarang alhamdulillah ya kalau untuk saya di pesantren kami kita jadikan kurikulum wajib. Santri-santri putra dan putri wajib hebat memanah di ground dan wajib hebat menunggang kuda. Dan bahkan HBA ya, horseback archery, kami juga memberikan pelatihan yang serius dan pelatih kami adalah atlet-atlet internasional dan bahkan santri-santri kami kirim untuk berlaga di tingkat internasional. Alhamdulillah sebagai bentuk tahadus bin ni'mah, santri kita di waktu pertandingan di Korea mereka ada di peringkat keempat. Waktu di Iran mereka ada di peringkat kedua internasional. Alhamdulillah mampu mengalahkan atlet-atlet internasional. Alhamdulillah. Dan bahkan istri saya pun saya galakkan untuk belajar. Istri saya sekarang sudah cakap memanah di atas kuda, ya. Walaupun tak menang-menang tetapi dia sudah berani dan sudah galak di atas kuda. Macam itu yang kita inginkan. Anak-anak saya kecil-kecil semua saya suruh mereka berkuda dan memanah. Jadi ini menjadi program karena ini diwajibkan dalam Al-Quran. Ya, ingat ini diwajibkan dalam Al-Quran, bukan hanya berkaitan dengan akhir zaman. Apalagi ini saatnya sudah sangat dekat dengan masanya. Maka bersiap-siaplah. Jangan sampai kita menjadi pecundang yang ketika terjadi huru-hara kita hanya macam tu. Lalu kita diburu, kita tak mampu lari. Kita memburu, musuh sudah cepat lari. Kita nak menandiri, kita tak pandai pula memanah. Senjata tak ada. Menggunakan pisau dapur pun kita tak payah. Tak boleh. Apalagi nak gunakan panah. Jadi mestilah latihan, ya. Latihan ini hukumnya sekarang ini adalah wajib. Itu yang mampu saya jawab. Minta maaf bila ada saya yang khilaf dan salah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair.
Okey, masa minta maaf minta maaf Ustaz dan minta maaf para pendengar semua, masa tidak mengizinkan, kita pun telah sampai ke hujung slot ni. InsyaAllah kita ada panel yang kedua yang akan menantilah insyaAllah. Cuma Ustaz di akhir ni nak minta Ustaz doakan, kata program ni dipermudahkan, dan juga doakanlah kami ni para pendengar ni kata agar selamatlah, kata daripada fitnah akhir zaman insyaAllah. Tafadhal Ustaz. InsyaAllah. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca terlebih dahulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya Rabbana ya Aziz ya Qahhar ya Jabbar ya Muntaqim ya Muntaqim ya Muntaqim ya Munazzil al-Kitab wa ya Mujri as-Sahab wa ya Hazim al-Ahzab. Inna nunajika wa nad'uka. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Kepada siapa kami akan meminta? Kepada siapa kami akan mengeluh dan mengaduh kalau bukan hanya kepadamu? Tidakkan kami lakukan doa ini kepada selainmu ya Allah. Maka kami berdoa, dan engkaulah yang maha melihat, engkaulah yang maha mendengar, engkaulah yang maha berkuasa dan perkasa, engkaulah yang maha mengabulkan dan menjawab sekalian doa-doa. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Kuatkan iman kami di akhir zaman ya Allah. Kuatkan hati kami dalam hidayahmu ya Allah di akhir zaman ini. Kuatkan kaki-kaki kami meniti dan menapaki siratal mustaqim sampai kami menghembuskan nafas terakhir kami. Tolong kami ya Allah dalam menjaga agama kami, menjaga kehormatan kami, menjaga harta dan negeri kami, menjaga nyawa-nyawa kami, dan menjaga perjuangan kami ya Rabb. Kuatkanlah kami ya Rabbana agar kami tetap sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian, dan istiqomahkan kami. Gelarilah kami sebagai hamba-Mu yang mustaqim sampai akhir hayat kami. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah wali kami, Engkaulah wali kami, Engkaulah wali sang pelindung, sang penolong kami yang paling dapat kami andalkan. Saat ini kami dizalimi ya Allah. Dari berbagai penjuru mata angin, kami sedang dizalimi. Dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan digerogoti dari dalam ya Allah. Sesungguhnya, Kaulah yang mampu memelihara dan menjaga siapapun yang Engkau kehendaki di antara hamba-hamba-Mu. Maka masukkanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang Engkau jaga dan Engkau pelihara ya Allah. Ya Rabbana, catatkanlah rasa manis iman di dalam dada kami ya Allah, sehingga kami hobi beribadah, senang berbanyak sujud, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, dan sangat benci jijik dengan dosa dan maksiat, berteman dengan ahli-ahli maksiat, dan mendatangi tempat-tempat maksiat. Ya Allah, berikanlah kami rezeki akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami rezeki akhir hayat yang husnul khatimah. Berilah kami akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina al-karim, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Demikian saja dari saya. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya. Yang salah adalah dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan yang saya buat dan yang kita buat. Allah fikum. Ila liqa insyaallah. Sampai berjumpa kembali bila Allah berikan kita masa dan kesempatan insyaallah. Bila tidak di dunia, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah di depan pintu surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz, insya-Allah jumpa lagi. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah selesai untuk urusan sesi yang kedua, alhamdulillah. Jadi suka untuk saya ingatkan lagi lah. Okay, untuk saya ingatkan sekali lagi, insya-Allah kita ikhlaskan niat kita, okay, menuntut ilmu ini kerana Allah, untuk memberikan kesedaran kepada kita agar kita dapat membuat persediaan, persiapan untuk berada di akhir zaman ini lah insya-Allah. Jadi kita akan berehat seketika, okay. Kita akan jumpa lagi selepas ini insya-Allah.
Okey, assalamualaikum.